Selamat datang di mata kuliah Kesehatan Ternak untuk pertemuan kelima ya. Di sini kita akan membahas beberapa jenis penyakit tertentu yang menyerang unggas secara umum. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah Fowl cholera. Jadi ini merupakan penyakit pada unggas. Ya kita bisa melihat semacam efeknya ya di gambar tersebut ada pembengkakan di pialnya di gelambirnya ya. Ini disebabkan oleh Pasteurella multocida. Jadi Pasteurella multocida ini adalah jenis bakteri ya, dan dia merupakan gram negatif. Meskipun misalnya disebutkan di sini penyebabnya adalah Pasteurella multocida, tetapi ternyata ada juga jenis bakteri Pasteurella yang lain yang menyebabkan penyakit ini. Di sini disebutkan ada dua. Ada Pasteurella septica dan Pasteurella gallicida. Penyebaran penyakit ini bisa secara kontak langsung. Kita sudah mengetahui ya, kalau untuk unggas, interaksi di dalam unggas itu tidak hanya untuk unggas sebenarnya. Pokoknya penyebaran penyakit itu, kalau ada interaksi di dalam suatu tempat yang bisa bersinggungan langsung dengan yang sudah terinfeksi, maka tentu bisa akan menginfeksikan temannya atau menularkan jenis penyakit tersebut ke ternak yang lain atau ke unggas yang lain di sini ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa unggas liar atau kira-kira hewan-hewan liar yang bisa memasuki kandang atau wilayah kandang juga bisa membawa penyakit-penyakit ini ke dalam kandang. Hal itu yang menyebabkan misalnya untuk pencegahannya tadi kan pasti kita sudah tahu lah, ini biosecurity seperti itu pembahasannya. Jadi untuk menguranginya, karena memang penyebabnya itu bisa unggas dari unggas liar seperti itu. Di sini juga ada hewan pengerat, lalu babi, anjing, kucing. Untuk penyebaran penyakit seperti ini kalau memang di dalam kandang closed house atau yang tertutup mungkin sedikit berbeda ya. Tetapi penyebarannya secara umum bisa melalui ternak yang lain seperti ini juga. Oke. Kita lihat di sini gejala klinis yang terjadi ketika si ternak atau unggas di sini terserang penyakit Fowl cholera ini. Jadi yang pertama, di sini dijelaskan sebelumnya bahwa tergantung keparahan infeksinya. Kita juga seperti membahas waktu itu ya, kalau keparahan atau virulensi penyakit yang disebabkan oleh si bakteri, biasanya ya tergantung sini bakteri yang itu jumlah bakterinya apa atau strain bakterinya apa seperti itu. Meskipun kadang-kadang bakterinya hampir sama. Jadi misalnya seperti ini ya. Terkadang ada jenis bakteri tertentu yang sama, misalnya Pasteurella multocida. Tetapi kalau memang jumlahnya sedikit atau memang si ternaknya masih kuat seperti itu, kan biasanya si ternak itu tidak terinfeksi. Tetapi kalau memang dalam kondisi tertentu, jumlahnya sangat banyak, kemudian imun si ternaknya mengalami penurunan, kemudian ada suatu kendala tertentu atau situasi tertentu yang menyebabkan si mikroba ini bisa menyerang si ternak itu dengan lebih mudah, maka si hewan ini pun atau si mikroba ini pun akan bisa lebih menginfeksi atau menyebabkan penyakit terhadap unggas yang ditumpanginya seperti itu. Di sini dikatakan yang pertama adalah peningkatan mortalitas. Jadi memang kalau sudah terinfeksi penyakit sudah erat kaitannya dengan mortalitas ya. Kalau memang dia sudah terinfeksi penyakit akan ada semacam kegagalan metabolisme di dalam tubuhnya. Ketika gagal metabolisme bisa terjadi, maka si ternak tersebut dalam suatu kumpulan si ternak dalam suatu flock seperti itu ya, bisa saja akan banyak yang mati. Kemudian untuk stresnya, kalau sudah terinfeksi penyakit tentu saja ada gangguan ini juga ya, seperti yang tadi sebenarnya. Jadi salah satunya itu adalah stres. Jadi dia tidak menunjukkan semacam aktivitas yang wajar di dalam kandang tersebut gitu. Kemudian anoreksia, ada semacam gangguan konsumsi ya, konsumsi pakan, sama halnya dengan ternak lain atau manusia sekalipun ya. Kalau memang sudah sakit, maka akan menyebabkan kelainan selera makan lah atau konsumsi makan seperti itu. Di selanjutnya disebutkan ada kelainan mukus dari mulut. Jadi kalau dari mulutnya itu katanya bisa semacam keluar lendir seperti itu ya, kalau Fowl cholera ini. Kemudian untuk yang lebih ini detail lagi disebutkan bisa rontok bulu. Ada diare juga, ada peningkatan pernapasan. Peningkatan pernapasan di sini maksud saya adalah peningkatan frekuensi atau bisa menyerupai semacam panting ya. Panting tidak dalam kondisi yang wajar.
Misalnya kan penting itu kalau suasananya sangat panas gitu loh. Kalau suasananya sangat panas, maka si unggas itu dalam suatu kumpulan tertentu bisa aja penting semuanya. Tetapi kalau disebabkan oleh penyakit ini, dia terserang kolera ya, dia bisa saja memang tidak dalam keadaan panas, tetapi si si unggas tersebut mengalami penting. Jadi bisa dicurigai bahwa itu merupakan semacam penyakit yang disebabkan oleh si bakteri ini. Lalu kita masuk ke cara diagnosisnya. Cara diagnosis yang paling benar adalah misalnya ada ternak yang terinfeksi penyakit tersebut, misalnya tadi ada pembengkakan atau kelainan di daerah pialnya atau daerah gelambirnya. Kita ambil atas swab menggunakan cotton buds misalnya. Kita perbanyak, setelah kita perbanyak diisolasi tadi baru diperbanyak, baru dilakukan identifikasi. Di sini jelaskan untuk mengidentifikasi yang paling tepat itu adalah menggunakan PCR, teknologi PCR ya. Karena PCR itu bisa memastikan bahwa DNA yang terlihat atau yang terdeteksi di PCR tersebut terhubung atau persis dengan DNA yang sudah DNA bakteri atau mikroba tertentu yang memang sudah direkap gitu loh. Kalau sudah ketahuan ternyata DNA-nya yang mana atau sama dengan yang sudah ada rekap atau sama dengan itu, maka dipastikan adalah hasil rekap dengan bakteri itu adalah sama. Rekap yang di PCR dengan bakteri yang disimpan dalam sebagai arsip informasi mengenai bakteri seperti itu. Kalau sudah sama, berarti dipastikan bahwa si penyakit tersebut disebabkan mikroba yang dicurigai. Lalu untuk pencegahan dan pengobatannya adalah manajemen yang baik ya. Manajemen yang baik dan peningkatan biosecurity ini sudah merupakan suatu ilmu yang wajar, sangat lazim dan harus kita ketahui sebagai anak peternakan. Karena biar bagaimanapun, biosecurity dan pelaksanaan manajemen itu sudah tentu memengaruhi si ternak itu dalam status kekebalannya terhadap penyakit. Dan juga dengan jumlah atau akumulasi atau potensi penyebaran mikroba atau patogen yang lain yang berasal dari luar kandang. Kalau manajemen yang baik bisa saja manajemen pemberian pakan, bisa saja manajemen pemberian minum, bisa saja manajemen pemeliharaan secara umum pokoknya. Kemudian untuk biosecurity ini bisa saja lebih berfokus ke pembatasan agen-agen atau vektor atau carrier penyakit yang berasal dari luar. Baik itu melalui hewan, karena melalui hewan bisa melalui peralatan, bisa melalui pekerja kandang juga. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk biosecurity memang sudah lebih tinggi semacam pembahasannya. Kalau kita bilang meskipun terkadang manajemen yang baik itu di dalamnya sebenarnya sudah termasuk manajemen biosecurity seperti itu. Kemudian kalau untuk misalnya untuk ternak yang sudah terinfeksi, misalnya di kandang kita ada yang terinfeksi, maka opsi yang paling benar itu adalah melakukan pembersihan. Pembersihan bagaimana? Misalnya kalau ada terinfeksi memang kita berusaha untuk membersihkan organ atau wilayah atau area yang terinfeksi tersebut dan dilakukan desinfeksi juga untuk memastikan bakteri itu pada mati semua gitu loh. Sehingga nanti tidak menginfeksi si unggas yang kita pelihara. Dan kemudian kalau memang sudah terinfeksi ya, misalnya tadi sudah terinfeksi ayam kita, maka opsi yang paling tepat adalah pemberian antibiotik karena ini disebabkan oleh bakteri ya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, maka pengobatan yang paling tepat adalah pemberian antibiotik. Berbeda dengan virus ya. Oke, penyakit yang kedua adalah kolibasilosis. Ini kadang ada yang membedakan ya, kolibasilosis, koliseptikemia. Kalau yang literatur yang saya baca itu lebih disamakan karena penyebabnya juga sama dan gejalanya sama seperti itu. Jadi penyebabnya ini adalah Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif. Ini makanya saya bilang how it is common, right? Menurut saya adalah Escherichia coli itu selalu kita pahami, misalnya di tangan kita ada Escherichia coli, di saluran pencernaan kita ada Escherichia coli. Jadi seharusnya Escherichia coli ini sudah sangat lazim kita temukan di lingkungan kita. Tetapi untuk unggas ini bagaimana ini menyebabkan penyakit yang sangat luar biasa menginfeksi seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Bagaimana itu terjadi? Ini dijelaskan bahwa ternyata dalam kondisi tertentu, ini ya maksudnya adalah ini yang 3 di bawah ini, tahan fagositosis. Nah, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu misalnya seandainya ada luka, terus ada bakteri yang tidak seharusnya di sana, maka tubuh kita melalui sel darah putih akan melakukan fagositosis. Jadi bakterinya itu dimakan gitu loh. Oke,
sama di saluran pencernaan kita. Jadi dalam kondisi tertentu ternyata si bakteri-bakteri yang ada di saluran pencernaan kita itu bisa menembus dinding saluran pencernaan dan masuk ke dalam rongga tubuh kita. Sebenarnya dalam kondisi yang normal, maka si sel-sel bakteri itu akan dimakan oleh fagositosis ini ya, akan dimakan oleh sel darah putih. Tetapi dalam kondisi ini ternyata Escherichia coli itu ternyata ada beberapa yang tahan fagositosis. Bagaimana dia tahan fagositosis? Ada dua hal. Kemungkinan pertama adalah memang bakterinya yang sangat luar biasa tahan terhadap fagositosis seperti ini. Yang kedua, karena mungkin saja bahwa si tubuh kita memang itu sudah sangat-sangat drop sehingga si proses fagositosis ini tidak terjadi seperti itu. Ketika tubuh kita sangat drop, imun kita sangat lemah, maka proses si bakteri itu masuk ke dalam rongga tubuh itu bisa dilakukan dengan mudah seperti itu. Di sini juga dikatakan bisa kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ternyata bisa saja berhubungan dengan tadi juga. Kekurangan zat besi menyebabkan kekebalan si hewannya berkurang. Karena itu proses masuk keluar atau keluar dari saluran pencernaan itu bisa terjadi dengan mudah karena memang kondisinya sedang tidak baik. Lalu yang ketiga disebutkan bisa saja memang bakteri itu sudah melekat pada inangnya. Misalnya untuk unggas, untuk ternak yang lain, bakteri-bakteri itu ternyata bisa tumbuh di dalam si tubuhnya, di rongga tubuhnya ya, bukan di dalam saluran pencernaannya. Tetapi itu dalam kondisi tertentu, tidak selalu seperti itu. Hal-hal itulah yang menyebabkan si ini saling bersinergi atau saling berpengaruh satu sama lain. Bagaimana si Escherichia coli itu bisa masuk ke dalam rongga tubuh. Jadi tidak hanya di saluran pencernaan seperti seharusnya. Selanjutnya gejala klinis untuk penyakit ini disebutkan tidak spesifik. Karena apa? Ternyata gejala-gejala yang terlihat pada ternak yang terinfeksi penyakit ini bisa saja berbeda tergantung jenis umur, tergantung umur ternaknya, organ yang terinfeksi, dan penyakit yang menginfeksi saat itu. Maksudnya adalah kalau dia misalnya dia sudah terinfeksi penyakit artritis misalnya, kemudian dia juga sebenarnya terinfeksi penyakit ini atau penyakit coli ini gitu loh. Jadi penyakit coli ini bisa menunjukkan semacam gejala yang berbeda atau sama, atau bahkan lebih semacam bisa saling bersilangan ya antara gejala yang disebabkan oleh si artritis tadi. Jadi bisa agak membingungkan seperti itu. Jadi bisa seperti gejalanya itu hampir-hampir mirip seperti itu ya. Kemudian yang paling common, yang paling umum ini katanya gangguan pernafasan terjadi ketika si ternak mengalami infeksi bakteri ini. Kemudian ada juga artritis seperti bahasan kita sebelumnya ya. Kemudian osteomielitis dan seterusnya. Kalau osteomielitis ini lebih ke gangguan pada tulang ya, pada alat gerak seperti itu. Artritis juga nggak ada alat gerak, pneumonia pada saluran pernafasan. Berarti secara tidak spesifik, di sini dikatakan tidak spesifik ya. Tetapi pada umumnya penyakit ini menyerang bagian pernafasan dan bagian alat gerak. Oke, diagnosisnya bagaimana? Yang pertama di sini katakan adalah isolasi bakteri. Ini nanti untuk sebagian semuanya kayak sepertinya untuk jenis penyakit ini ya. Ternyata untuk mengetahui lebih jelas bahwa suatu penyakit itu disebabkan atau berasosiasi atau berhubungan dengan suatu jenis bakteri tertentu, maka cara yang paling tepat itu adalah mengisolasi bakteri tersebut. Diisolasi bakterinya, dikembangkan lalu diidentifikasi. Seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan PCR ya. Bakterinya diambil, diperbanyak, kemudian diidentifikasi. Kalau PCR-nya sudah menunjukkan kesamaan dengan bakteri tertentu, maka bakterinya adalah sama gitu. Jadi bisa diketahui dengan cara seperti itu. Berikutnya mengenai pencegahan dan pengobatan. Ini karena penyebabnya tadi adalah Escherichia coli. Escherichia coli sudah merupakan bakteri yang sangat kita kenal dengan ini ya. Sangat kita kenal ini kalau Escherichia coli ini. Jadi karena memang sudah akrab dengan kita, sudah sering berinteraksi dengan kita, dikatakan bahwa jenis bakteri ini sudah semacam resisten terhadap antibiotik yang lazim kita gunakan. Jadi ini referensi yang saya lihat ini diupdate itu tahun 2019 atau 2020 2021 ya, jadi 3 tahun terakhir masih.
Dikatakan bahwa penggunaan antibiotik untuk pengobatan atau pencegahan penyakit ini sudah kurang efektif karena apa? Yang itu tadi, bakteri ini sudah merupakan sesuatu yang lazim kita temukan dalam keseharian kita. Jadi karena hal itu, penggunaan antibiotik ini semacam tidak ampuh untuk menangani penyakit ini. Cara yang paling tepat adalah pelaksanaan biosecurity. Kembali ke yang tadi juga kan. Dengan biosecurity kita bisa memastikan si ternak ini berada dalam kondisi prima. Dengan biosecurity kita bisa meminimalisir mikroba yang kemungkinan bisa menyerang si ternak kita. Maka kedua hal itu bisa ditekan, ternak kita akan semakin sehat atau bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit yang ketiga adalah salpingitis. Ini jenis penyakit yang kalau di penjelasan atau literatur mengenai jenis penyakit ini lebih membahas ke unggas petelur. Karena ternyata jenis penyakit ini cenderung memengaruhi unggas petelur. Bagaimana dia memengaruhi unggas petelur nanti di slide berikutnya ya. Penyebab penyakit ini adalah bakteri. Ini ada 3 jenis bakteri yang paling umum menyebabkan penyakit ini. Yang pertama adalah Mycoplasma gallisepticum, yang kedua Escherichia coli, dan yang ketiga adalah bakteri jenis Salmonella. Nah, di sini kita lihat kan, ternyata Escherichia coli juga bisa menjadi penyebab penyakit ini. Makanya di sebelumnya saya sudah menjelaskan, tergantung si mikrobanya, tergantung jumlahnya, tergantung virulensinya seperti itu. Jadi terkadang juga ternyata jenis-jenis bakteri yang berbeda bisa menghasilkan penyakit yang sama atau jenis bakteri yang sama bisa menghasilkan atau membuat penyakit yang berbeda seperti itu. Oke. Bagaimana sih penyakit ini bisa mengganggu produksi telur atau saluran reproduksi maksudnya, saluran reproduksi. Ternyata bakteri ini bisa menyebabkan semacam inflamasi pada oviduct. Jadi oviduct ini bisa dikategorikan sebagai saluran peneluran, saluran reproduksi untuk unggas betina ya. Jadi ketika bakteri ini menyerang saluran reproduksi unggas, maka bagian oviduct ini tidak berfungsi dengan baik. Kalau si oviduct tidak berfungsi dengan baik, maka besar kemungkinan proses pembuatan telur di dalam saluran ini tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau infeksinya sudah sangat besar, maka oviductnya ini bisa saja tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, ini merupakan yang paling berbahaya ya, kalau memang konteksnya ini untuk petelur. Seandainya jika kita adalah peternak atau punya farm ayam petelur, jadi ketika si ayam kita ini tidak bertelur karena terserang penyakit ini misalnya, maka akan menyebabkan semacam kerugian yang luar biasa. Karena kita adalah peternak ayam petelur. Kalau memang tidak bisa menghasilkan telur, maka ya peternakan kita itu bisa saja dibilang gagal. Kan konteksnya kita adalah ayam petelur. Kalau tidak bisa menghasilkan telur, berarti kan peternakannya gagal ini loh secara produksi yang seharusnya, ya kan? Oleh karena itu kalau memang kita atau dalam bahasan sebagai ini ya, untuk petelur misalnya, maka infeksi penyakit ini harus benar-benar disingkirkan, harus benar-benar dihindari, karena sebagai perusahaan petelur atau peternakan petelur sudah seharusnya menghasilkan telur. Kalau tidak menghasilkan telur berarti suatu kegagalan usaha. Oke, berikutnya adalah penyakit ompalitis. Di sini di gambar ini kalian bisa lihat ya, bahwa sebenarnya pada navel, pusar atau di kloakanya itu terdapat suatu gumpalan ya. Gumpalan ini atau titik atau gumpalan bisa, tetapi itu merupakan suatu semacam kegagalan fisiologis ya, kegagalan proses fisiologis. Jadi kalau ompalitis itu kan sebenarnya definisi sederhananya adalah kontak yolk. Ini yolknya yang disebutkan spesifik, yolk yang seharusnya terserap ke dalam si tubuh ternak ketika penetasan. Tetapi kalau yolk di sini adalah yolk yang tidak masuk atau tidak terserap ke dalam tubuh si DOC-nya. Jadi ketika dia tidak terserap ke dalam tubuh DOC-nya, maka si yolk ini nanti akan bergelantungan di luar atau memang mendekatinya di daerah navel, daerah pusarnya seperti itu. Maka dia menjadi media atau tempat bertumbuhnya mikroba. Kalau memang si wilayah ini atau daerah ini ditumbuhi mikroba atau mikroba tumbuh di sana, maka didefinisikan bahwa
DOC ini mengalami sakit karena sudah nanti si yolknya ini sudah ditumbuhi bakteri seperti itu, ada semacam infeksi gitu ya. Nah di sini terlihat jelas ya, ini jenis penyakit kan lebih menyeramkan ya sebenarnya dibilang ini. Jadi kalau yolknya itu tidak masuk, misalnya ada yolk yang di luar tubuh, kemudian ada mikroba. Yolk yaitu semacam bisa dikatakan sebagai media yang baik untuk pertumbuhan bakteri ya. Seperti pembahasan kita, yolk itu merupakan suatu ini bisa dikatakan media yang baik karena dia mengandung nutrisi-nutrisi yang sangat baik untuk dan sederhana juga, termasuk sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh mikroba dengan sangat cepat. Oke, karena itulah si mikroba tersebut kalau memang yolknya sudah ada di luar tubuh, maka si mikroba tersebut akan dengan mudah hidup di sana. Ketika dia hidup di sana akan menyebabkan infeksi. Ketika dia menyebabkan infeksi, maka si ternak itu dikategorikan atau dibilang sakit. Dari sini kita semacam bisa menarik kesimpulan ya. Berarti kalau untuk menghindarkan ini ada dua hal. Yang pertama, si DOC-nya harus tidak dalam keadaan seperti ini. DOC-nya harus sudah dalam keadaan sempurna secara fisik atau anatomi. Dalam artian bahwa si yolknya ini, yolk sac-nya ini harus sudah terserap ke dalam si tubuh si DOC-nya. Yang kedua, ada penyakit kan? Ada si bakteri ini. Jadi kalau untuk menanggulangi ini bakterinya dieliminasi, kemudian penetasannya diperbaiki. Seperti itu kalau untuk menanggulangi penyakit ini. Oke, karena disebutkan tadi di sebelumnya ya bahwa ada pengaruh penetasan di sini. Pengaruh penetasan karena menghasilkan DOC kan penetasan. Jadi kesalahan pada yolk sac tadi atau kantong kuning telur yang tidak masuk ke dalam tubuh si DOC-nya lebih cenderung disebabkan oleh kesalahan penetasan. Jadi misalnya dalam suatu penetasan ada bisa saja karena mati lampu atau kerusakan mesin tetas atau kesalahan manajemen atau kurangnya seleksi telur tetas yang digunakan gitu. Maka pada umur seharusnya misalnya 21 ya, ayam menetas 21 hari. Tetapi karena keadaan tertentu ternyata ada kegagalan proses si embrio ayam itu menjadi DOC gitu loh. Sehingga pada waktu umur 21 hari dia sudah menetas, ternyata si yolknya belum terserap sempurna ke dalam si tubuh si DOC-nya. Kalau kondisi ini sudah terjadi, maka peluang untuk terserang penyakit ompalitis ini akan semakin besar. Karena apa? Ya bakteri kan akan bisa dengan mudah tumbuh di sana. Karena memang yolknya itu kan tadi mengandung nutrisi-nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh bakterinya dengan baik. Karena itu, kalau memang sudah ditentukan oleh hatchery-nya, maka kontrol yang paling tepat untuk mengendalikan ompalitis sebenarnya ada di hatchery. Karena kan kalau yolknya tidak keluar ya bisa saja tidak terinfeksi oleh si mikroba. Tetapi dalam kondisi ini seperti ini ternyata yolknya itu tidak terserap dengan baik ke dalam tubuh si unggas, maka si bakteri bisa dengan mudah menginfeksi si DOC tersebut melalui pertumbuhan si mikroba tersebut di dalam kuning telurnya. Selanjutnya gejala klinis pada penyakit ini. Di sini dikatakan yang pertama, titik berair, semacam spot ya, titik berair pada navel atau pusar. Jadi pada pusarnya itu dia ada di berdekatan dengan kloaka. Jadi titik berair ini yaitu tadi titik di mana seharusnya si yolk itu bisa masuk dari sana ke dalam semua pada proses penetasan yang wajar atau seharusnya ya. Jadi ketika tidak terjadi dengan baik, maka titik berair ini karena dia sisa yolk tadi bisa diinfeksi oleh mikroba tumbuh di sana. Ketika mikroba tumbuh di sana, maka semacam seperti di gambar tadi ya, kloakanya atau navelnya terlihat merah, ada yang sampai keluar seperti yolknya terinfeksi seperti itu. Kemudian ada si unggasnya tuh DOC-nya itu cenderung mencari sumber panas. Kenapa dia mencari sumber panas? Berarti ada karena itu tadi ya, ada semacam reaksi kesakitan di dalam tubuhnya, maka dia akan cenderung mencari sumber panas. Begitu. Kemudian pertumbuhan terhambat. Sudah jelas ya. Pokoknya kalau sudah sakit, mau itu ternak atau manusia sekalipun ya, kalau sudah sakit pasti kurang nafsu makan, kemudian tambah kurus, itu pasti terjadi ya. Sama untuk ternak juga kan. Akan mengalami kelambatan pertumbuhan. Oke.
Selanjutnya pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Di sini saya katakan bahwa seleksi penetasan yang baik, seleksi telur tetas maksud saya di sini. Jadi penetasannya lebih diperhatikan. Penetasan mulai dari seleksi telur tetas, desinfeksi mesin yang digunakan, kemudian desinfeksi telurnya juga. Jadi selain diseleksi telurnya, harus didesinfeksi juga. Kemudian penjaminan alat atau media bahan desinfektan yang digunakan untuk membersihkan telur dan membersihkan mesin tetas tersebut. Kemudian keseimbangan suhu dan kelembapan selama penetasan. Kalau itu semua ya, karena di penetasan total ya. Hal tersebut semuanya harus diperhatikan untuk menjamin si DOC yang dihasilkan itu memang sudah dalam keadaan sempurna secara anatomi ya. Jangan sampai ada yolk yang masih berada di luar tubuhnya. Padahal sudah seharusnya terserap ketika dia umur 21 hari, seperti itu. Oke, jadi mutlak ini sebenarnya karena bakterinya itu kan bisa menyerang ketika si yolknya itu berada di luar tubuhnya. Jika seandainya di dalam hatchery, pada saat di hatchery, ternyata yolknya itu sudah terserap semua ke dalam si tubuh si DOC-nya, maka si bakteri-bakteri itu tidak akan bisa menyebabkan penyakit ini atau tidak akan bisa menginfeksi yolknya itu tadi. Kan kalau sudah terserap ke dalam semuanya, apa yang akan diinfeksi? Seperti itu ya. Oke, ini penyakit yang kelima untuk materi kita hari ini ya. Jadi ini yang terakhir, infectious coryza. Infectious coryza ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya adalah Avibacterium paragalinarum. Dan contoh yang paling terlihat itu adalah adanya pembengkakan, bukan contoh ya. Gejala yang paling bisa dilihat atau dikenali dengan jelas adalah adanya pembengkakan di daerah nasal. Nasal itu rongga hidung ya kalau di unggas ya. Adanya pembengkakan di daerah nasal, terus adanya semacam cairan yang keluar dari nasal juga. Lalu kalau infeksinya lumayan sedikit parah, maka ada pembengkakan di dalam atau di sekitar paruh ayamnya. Itu merupakan suatu akumulasi atau infeksi bakteri itu di dalam nasal si ternak tersebut. Oke, penyebarannya bagaimana? Nah, di sini dikatakan bahwa dari unggas yang tertular. Oke, penularannya ternyata kontak fisik misalnya. Salah satu yang paling kita bisa pahami adalah ketika dalam suatu peternakan itu menggunakan tempat pakan dan tempat minum yang sama. Tempat bernaung yang sama juga ya. Tempat pakan, minum, bernaung yang sama. Akan dengan sangat mudah menyebarkan penyakit ini. Misalnya ada unggas yang tertular 1. Di dalam kandang itu ada 10 unggas. Mereka menggunakan tempat pakan dan minum yang sama. Ketika si yang sakit ini meminum air tersebut atau memakan pakan tersebut, maka bakteri itu nanti akan ada yang tertinggal di sana. Kalau dikonsumsi temannya yang lain, kemudian dalam kondisi tertentu misalnya imunnya berkurang atau dalam stres segala macam, bisa akan dengan mudah menginfeksi ternak yang itu juga. Maka penyebarannya hampir sama ya. Kalau itu tadi basah ya, dari pakan, dari ini. Kalau untuk kondisi kering misalnya, bakteri itu bisa saja malah bercampur dengan partikel udara. Jadi kalau udaranya kering, jadi debu seperti itu ya, debunya berterbangan, sudah membawa bakteri yang menempel di partikel udaranya gitu. Kemudian diserap oleh atau dihirup oleh ternak yang sehat. Kemudian dalam kondisi yang misalnya tadi ya, imun segala macam lagi rendah seperti itu, si ternak yang menghirup udara tersebut pun akan bisa terinfeksi oleh penyakit ini. Oke, akan bisa tetap terinfeksi karena dalam satu kandang misalnya main-main ke sana gitu loh, bisa akan menginfeksi yang lain juga. Di sini gejala klinis yang disebutkan bahwa ada kelainan pada nasal seperti yang terlihat tadi. Ada semacam eksudat atau cairan yang keluar dari nasal, kemudian ada pembengkakan di sekitar mulut. Dari nasal pembengkakannya itu sebenarnya adalah akumulasi bakteri yang sudah menginfeksi banyak sel di sekitar nasal tersebut. Makanya terjadi yang kedua ini, pembengkakan area nasal katanya. Kemudian untuk petelur ada penurunan produksi. Ini sudah jelas ya. Kalau kita bicara ayam pedaging, maka hasil yang sebenarnya adalah daging yang diharapkan ya. Kalau dia terinfeksi penyakit atau terinfeksi mikroba atau sakit seperti itu, maka seharusnya ya pembuatan dagingnya jadi terganggu. Sama halnya untuk petelur. Ketika ayam petelur mengalami infeksi bakteri atau dia sakit seperti itulah, sakit pokoknya, maka produksi telurnya akan terganggu seperti itu. Itu hampir sama ya. Jadi infeksinya itu ya tergantung apa kira-kira. Kalau pedaging ya untuk proses pembuatan dagingnya terganggu.
Kalau untuk petelur, proses membuat telurnya menjadi terganggu. Lalu untuk diagnosisnya bagaimana? Sama, bahwa baik itu virus atau bakteri ya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya corona gitu, PCR lebih lengkap atau lebih jelas. Sama ya, itu bakteri juga sama. Yang paling benar adalah mengisolasi, memperbanyak, dan melakukan identifikasi. Kalau ditemukan kesamaan genetik, kesamaan gen, kesamaan DNA pada PCR dengan semacam arsip tentang mikrobiologi seperti itu ya, atau memang dilakukan penelitian awal dulu, maka bisa dipastikan itu merupakan disebabkan bakteri yang dimaksudkan ini. Bakterinya sama gitu loh. Kalau ternyata bakterinya sama, berarti itu sudah pasti yang menginfeksi suatu ternak, seekor ternak ini adalah jenis bakteri tersebut, sehingga bisa menghasilkan data yang sama gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk pencegahannya sudah jelas, pemberlakuan biosecurity yang baik. Sudah dijelaskan tadi mengapa biosecurity ini menjadi sangat penting diterapkan dalam suatu peternakan. Lalu kalau untuk yang sudah terinfeksi, opsi yang paling tepat adalah pemberian antibiotik. Meskipun tadi kalau kalian berpikir kok yang Escherichia coli tadi kok tidak diberikan antibiotik ya, padahal kan sama-sama bakteri seperti itu. Tetapi sudah alasannya sudah dijelaskan ya. Jadi kalau untuk ini kan tidak begitu sering muncul di dalam suatu peternakan gitu loh. Jadi makanya yang diberikan contoh itu kalau untuk Escherichia coli tidak usah diberikan antibiotik karena memang ada kecenderungan tahan atau resistensi terhadap antibiotik yang sudah lazim kita gunakan. Karena Escherichia coli pun kan merupakan bakteri yang sudah sangat-sangat lazim atau banyak di sekitar kita, sering kita berinteraksi dengan bakteri ini seperti itu. Jadi kalau untuk pencegahan sudah jelas, harus biosecurity ya. Harus biosecurity karena biosecurity itu merupakan semacam tameng terdepan ya untuk menghindari penyakit, untuk menghindari atau menghindarkan mengurangi penyakit yang bisa timbul di ternak kita. Baik itu entah yang sudah ada dari unggasnya, bisa saja terinfeksi bakteri kan, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang melekat pada inangnya seperti itu. Kemudian ada dari pakan, dari minum, dari pekerja kandang, atau dari vektor dari hewan yang masuk ke dalam kandang tersebut. Oke. Saya rasa demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kelima ini ya. Kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk ini juga sudah 3 kali pertemuan mengenai penyakit ternak ya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis penyakit yang sudah disebutkan ini bisa disebabkan oleh bakteri yang berbeda juga. Tetapi pada faktanya ada juga jenis bakteri yang sama bisa menghasilkan penyakit yang sama. Kemudian jenis-jenis bakteri atau mikroba yang menyebabkan penyakit ini ternyata bisa memengaruhi saluran pernafasan secara terpisah, bisa memengaruhi saluran pencernaan, saluran reproduksi seperti itu. Dan secara kalau ditarik ke depan, itu semua kan berpengaruh terhadap produksi si ternak yang ini diamati. Bisa akan mempengaruhi produksinya. Kalau untuk pedaging berarti kegagalan produksi daging. Kalau petelur kegagalan memproduksi telur seperti itu. Jadi yang dipengaruhi tetap akan produktivitasnya. Lalu ada perbedaan jenis pengobatan. Sama dia, pembahasan di caster di awal selalu kita bilang bahwa untuk penanganan bakteri menggunakan antibiotik, untuk penanganan virus tidak menggunakan antibiotik ya. Bisa menggunakan antibiotik tetapi hanya untuk mencegah infeksi sekunder seperti itu. Jadi penanganannya berbeda tergantung penyebab penyakitnya siapa. Dan setelah itu ternyata pencegahan dan pengobatan yang paling tepat, kalau pengobatan sudah ya, pencegahan yang paling tepat adalah dengan penerapan biosecurity yang ketat seperti itu. Untuk beberapa orang atau beberapa peternakan mungkin tidak menghiraukan biosecurity yang ketat ini karena dikiranya hanya akan menambah biaya produksi. Tetapi yang kita mungkinkan di sini yang terjadi adalah adanya semacam wabah. Jadi kadang-kadang penyakit tertentu itu bisa mewabah seperti itu. Jadi kalau sudah mewabah, ya gimana? Bisa akan menghasilkan atau menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa. Misalnya kalau produksi telurnya terganggu, ternyata ayamnya tidak berproduksi semua gitu. Ya telurnya kan tidak menghasilkan telur. Kalau peternakan telur tidak menghasilkan telur, ya peternakan gagal maksudnya gitu kan. Kemudian ada untuk broiler misalnya menyebabkan kematian sampai 75% seperti itu. Sudah merupakan kegagalan yang luar biasa ya. Kegagalan yang luar biasa dalam suatu peternakan ayam pedaging. Oke.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah menggunakan Zoom untuk besok.